Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Timnas Indonesia U23 telah bersiap jelang laga perempat final Piala Asia melawan negeri Ginseng, Korea Selatan. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya berlatih ringan pada hari ini, seperti latihan fisik. Sesekali Shin Tae-yong bersama pemain terlihat saling bercanda. Pemain tak tampak mengalami tekanan dan lebih rileks jelang laga melawan Korea Selatan. Bintang muda Timnas Marcelino Ferdinand senang Timnas Indonesia U23 bisa mencetak sejarah. Marcelino juga berharap capaian Indonesia tak hanya sampai di sini dan berharap bisa terus menorehkan sejarah bagus lainnya. Keep going terus dan kita akan melanjutkan step by step dan kita akan mengambil yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih kita hari ini menangkan pertandingan dan kita menuju ke harapan besar. Terus dukung kami dan semoga kita Ya, usai menaklukkan Yordania 4-1 akhir pekan lalu, Timnas Garuda Muda akan melaju di babak perempat final melawan Korea Selatan. Jelang laga, saudara, masyarakat menaruh asa besar terhadap tim asuhan Shin Tae-yong. Menurut pendukung, adanya Shin Tae-yong di Timnas menjadi keuntungan untuk melawan Korea Selatan. Dan berikut harapan pendukung pada laga Timnas U23 lawan Korea Selatan. Tae-yong antara nasionalismenya dengan profesionalismenya ini akan dipertaruhkan ya dalam pertandingan nanti. Cuman aku sih yakin ya Shin Tae-yong pasti akan menyusun strategi yang jitu bagi timnas Indonesia dalam melawan Korea Selatan. Dan bisa jadi Shin Tae-yong ini tahu titik kelemahan timnas Korea Selatan dalam pertandingan nanti. Kayaknya akan tegang ya, soalnya kan Korsel kan udah masuk tim-tim Piala Dunia ya. Sini kita juga belum pernah kan, kayaknya akan tegang sih. Pelatihnya aja orang sana ya, pasti udah paham banget sama permainan tim-tim negeri, maksudnya asli sana ya kan, pasti udah paham. Sebenarnya menarik ya, karena untuk ke-8 besar ini kan kemarin kita diperkuat sama salah satu back dari Belanda juga ya, pemain naturalisasi namanya Nathan. Tapi untuk pertandingan selanjutnya Nathan harus kembali lagi balik ke klubnya karena kontraknya habis juga nih. Itu jadi catatan khusus juga nih buat Shin Tae-yong nanti, buat gimana caranya nanti ngeramu strategi buat ngelawan Korea Selatan. Usai cetak sejarah lolos 8 besar Piala Asia U23, kini Indonesia kembali bersiap menghadapi Korea Selatan. Babak 8 besar nanti menjadi laga penuh emosional bagi Coach Shin. Di saat bangsa Indonesia menaruh harapan besar di pundaknya, di sisi lain, Shin Tae-yong harus berhadapan dengan negaranya. Nama besar Shin Tae-yong sebagai pemain hingga menjadi pelatih Korea Selatan pernah membawa negeri Ginseng mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 bisa menjadi ujian profesionalitasnya dalam menangani timnas Indonesia U23. Pada bulan Januari lalu, pelatih timnas Shin Tae-yong sebenarnya pernah berharap bisa bertemu dengan Korea Selatan di perempat final Piala Asia Senior. Kala itu, Indonesia gagal ke perempat final karena kalah dari Australia dengan skor telak 4-0. Namun kini, harapan Shin Tae-yong seolah terwujud bisa bertemu Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 dan mengalahkan Australia di fase grup. 네, 저한테는 상당한 동기부여가 되는 것은 분명하고요. 우리가 호주를 이길 수 있는 확률은 저는 개인적으로 한 7대3 정도 우리가 부족하고 보이고, 우리 한국이 사우디를 이길 수 있는 부분은 6대4로 한국이 앞서고 있기 때문에 한국이 훨씬 더 유리한 상황에서 8강에 올라올 거라 저는 생각하고 있습니다. 그렇지만 공은 둥글고 항상 얘기하기 때문에 제 개인적인 생각은 같이 8강에서 한번 멋진 경기 하는 게 제가 가장 좋은 생각을 갖고 있는 아이디어. 네, 그래 보시면 되겠습니다. Tantangan lain datang bagi skuad Garuda Muda jelang lawan Korea Selatan. Pemain yang kini menjadi jangkar bagi timnas U23, Nathan Choaon, harus meninggalkan tim lebih dulu karena dipanggil oleh klubnya SC Heerenveen. Nathan hanya diizinkan ikut Piala Asia U23 dalam durasi waktu 1 minggu untuk memenuhi target lolos 8 besar. Kini, PSSI masih berupaya negosiasi
pada Essie Herenveen agar Nathan kembali bisa bergabung bersama timnas U23. Yang pertandingan melawan